Itu pertama sekelebatan tuh cahaya ya kan. Gitu ya. Terus ada ada hitam-hitam jalan lagi, samperin dong ya kan. Kejar nggak ada, tiba-tiba ngepen ke kiri itu nongol di sini. Oke, nah ini Ki, gue coba untuk nanya-nanya seputar ini mitos atau enggak gitu Ki. Maksudnya kenapa malam Jumat itu identik dengan serem gitu loh Ki? Sebenarnya gini, malam Jumat itu malam bukan malam sakral ya, malam dimana pintu amal itu kan gitu loh. Nah, cuma entah dari mana ceritanya malam Jumat ini dihubung-hubungkan dengan dunia supranatural. Nah, cuman di identik malam Jumat ini kan kisah horor, film dan lain sebagainya. Nah, akhirnya termindset terbentuk. Jadi kesannya malam Jumat ini malam yang angker. Padahal enggak. Padahal sama aja. Padahal sama aja. Tergantung. Setan aja katanya kan ya apa namanya nggak bisa muncul siang hari. Aduh please deh. Kan mereka nggak ngelihat secara real. Kita belasan tahun ya kan muplak di dunia begituan. Nggak bisa dipungkir, nggak bisa dibohongin. Ya berarti kan? siang hari pun dia masih ada. Gitu loh. Jadi mitos kalau misalkan setan nggak muncul tengah hari bolong itu mitos. Oke, berarti memang ada. Mungkin kalau siang hari karena terang terus orang rame jadinya nggak ngerasa begitu takut gitu, nggak berasa hening gitu ya. Kalau malam kan sunyi gitu, orang sepi. Sebenarnya gitu bukan merasa takut atau enggak, tergantung tempatnya. Nah ini baru kemarin, dua-duaan kabur ngecek lokasi rumah kosong. Lu pakai kabur, malu-maluin gua lu. Coba kalau ada gua di situ juga kabur gua. Dia juga takut loh. Aduh, gua mah waktu kemana itu kalau udah penelusuran sama Ki Prana udah ke kuburan udah gua duluan lari, bodo amat gitu. Berarti memang kalau misalnya lu mau melakukan penelusuran itu juga harus research dulu ya? Pasti. Karena Pasti kan ya? kita ya jujur ya, kita fobia kodok gitu. Takutnya kalau misalkan ada kodok, kita lagi pas serius-seriusnya, apalagi kalau live streaming, aib dong bro ya. Walaupun orang tahu lah. Aneh takut kodok ya. Tapi paling ke jaim sedikit lah ya. Masa jadi ngobrol. Kodok gitu. Nah, ini ada lagi beberapa mitos Ki. Ini pertanyaan dari teman-teman di Instagram gua gitu karena emang pada hari ini mereka tahu kalau lu bakalan datang ke channel gua gitu. Salah satunya tadi itu Lingser Wengi. Iya, Lingser Wengi ini emang sebenarnya emang lagu untuk manggil setan. Jadi gini, Lingser Wengi ini versi lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya diciptakan oleh salah satu wali Songo. Nah, lagu Lingser Wengi ini ada beberapa kalimat yang seolah-olah itu menjadi mantra pemanggil. Itu ada yang merubah. Ada perubahan kalimat, ada perubahan kata. Nah, terus digunakan kalau nggak salah buat soundtrack film horor. Nah, akhirnya karena dari liriknya aja kesannya ini wingit, sehingga pas kan sama film horor tersebut. Nah, diidentikan bahwa lagu Lingser Wengi ini adalah lagu pemanggil, padahal enggak. Kalau kita artikin satu persatu itu syair indah sebenarnya. Jadi emang bukan karena emang ke mindset gitu ya kalau lagu ini itu adalah lagu karena emang nada-nadanya pun emang pas untuk misteri gitu. Tapi kalau sebenarnya buat manggil itu memang harus pakai kemenyan dan segala macam itu kenapa? Nah, kalau disambungkan menyan, madat, hio dan lain sebagainya merujuk kepada salah satu hadis bahwa kayak misalnya nih, kalau kita ke kuburan aja kita disunahkan untuk menyiram air atau menaburkan bunga. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat si almarhum ini ya dijauhkan dari siksa ya kan. Makanya pada kisah Nabi dulu, Nabi pada saat berjalan itu mendengar teriakan di salah satu makam. Akhirnya ditancapkanlah pohon kurma untuk membuat penyiksaan itu tidak terlalu dilakukan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Nah, jin pada dasarnya itu suka dengan, bukan hanya jin ya,
sesuatu yang astral itu suka dengan wangian. Nah biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual atau supranatural menggunakan wangi-wangian itu ya dengan tujuan-tujuan tertentu. Kalau saya memang selama saya melakukan ritual dan lain sebagainya, saya tidak pernah menggunakan hio. Kalaupun dupa dan lain sebagainya, itu pada saat dimana titik saya sedang stres. Kenapa? Juga ya? Ngaruh, kenapa? Pada saat misalkan saya lagi banyak kerjaan nih, stres, saya bakar hio itu sebenarnya untuk merelaksasikan otak saya. Nah pada saat kita relax, kita kan gampang minta sesuatu sama Allah. Jadi seperti itu. Jadi mungkin karena identiknya misteri itu dengan hio, menyan dan lain sebagainya, akhirnya selalu dihubung-hubungkan. Oh gitu. Sebenarnya emang mereka tuh emang suka dengan wangi-wangian. Betul. Gitu ya? Padahal itu semua percayaan budaya kok, adat. Karena emang kalau bunyi wanginya kemenyan tuh emang menusuk hidung gitu, emang wangi banget gitu. Tapi kalau misalnya kadang kan kita jalan nih, kalau orang awam nih Ki, gitu, kita jalan lagi jalan sendirian, tahu-tahu wangi gitu lah. Nah itu emang beneran ada makhluk halus atau jin itu punya ciri khas wangi-wangian macam-macam. Nah, wangi juga belum tentu itu diakibatkan oleh makhluk astral. Bisa aja dari satu pohon yang mana terbawa aromanya, kena angin. Tapi memang identik kalau misalkan sosok-sosok gaib itu kayak misalkan bau kembang, diidentifikasi bahwa ini ada kuntilanak. Terus bau busuk berarti ini ada genderuwo atau bau kentang dan lain sebagainya. Tapi memang jin itu punya ciri khas bau yang memang melekat sepintas gitu loh. Cuman baunya secara spesifik seperti apa ya kita sendiri nggak paham. Oke, berarti kalau emang bau menyan itu belum tentu juga jin ya? datang. Gitu. Karena kan kalau kita manusia pun juga punya bau khas. Kita punya badan ini pun juga punya bau khas, meskipun kita nggak pakai parfum, ada bau khasnya kita kan. Betul. Ternyata jin juga punya bau khas itu. Ya sekarang kalau misalkan setiap orang bakar hio, bakar buhur, bakar dupa dan lain sebagainya, sekarang kalau misalkan kita nginep di hotel Masjidil Haram ya kan, itu sepanjang mall itu bakar buhur. Masa iya itu udah dijanjikan oleh Allah itu tidak akan pernah ada jin masuk. Kalaupun ada jin ada di sana selama 3 hari, berarti itu jin muslim. Tetapi lebih dari 3 hari bunuh. Gitu. Itu salah satu hadis di situ. Jadi bukan berarti bau hio, bau wangi-wangian ada jin datang. Berarti itu emang udah budaya lah ya, budaya masyarakat kita ya. Betul. Tapi kalau anak kecil nih Ki, anak kecil, ini kan banyak banget nih kita nonton film atau kita ngeliat adik kita gitu, atau ya saudara kita yang kecil-kecil itu banyak identik kayak punya temen makhluk astral gitu loh, ya kan? Maksudnya apakah emang anak kecil ini punya kepekaan yang tinggi untuk ngelihat makhluk halus itu? Ada kemungkinan. Karena apa? Makanya kan terlahir ada yang namanya indigo. Indigo itu biasanya kalau dia sudah akil balik, dia masih bisa merasakan, baru itu yang dinamakan indigo. Tapi kalau misalkan dia belum akil balik, dia bisa merasakan, itu hanya sebatas karena memang potensi anak kecil itu masih belum berlumuran dengan dosa, berarti masih suci, berarti masih bisa menembus dimensi-dimensi lain. Mungkin kalau di dalam psikologi namanya teman hayalan, ya kan. Tetapi di dalam psikologi itu sendiri tetap mempercayai adanya kekuatan-kekuatan lain di luar akal logika manusia. Oke, berarti sebenarnya anak kecil itu karena memang masih suci itu ya. Betul. Masih suci itu jadi penglihatannya masih murni lah. Masih murni lah. Sebelum akil balik ya. Sebelum akil balik. Nah, yang lu apa tadi, Dek? Yang di Ternate apa, Dek? Lu pakai daun apa? Saya daun sirsak gitu kan. Iya, daun sirsak. Kalau di kantong itu biasanya sekan ini gitu. Ya, emang bener sih daun sirsak kalau di Sisipin ini itu di daerah Ternate dia. Ternate mana? Ternate Maluku Utara. Mungkin kepercayaan itu ada. Makanya sebenarnya gini. Setiap daerah itu punya kayak misalkan mungkin Maluku, Irian, ada yang namanya Suwangi ya. Kalau di Bali Leak, kalau di Padang Palasik. Iya, Palasik. Nah, setiap daerah itu memiliki cerita-cerita yang memang orang itu pernah melihat, orang itu pernah menyaksikan. Kalau orang itu belum pernah menyaksikan atau melihat,
nggak mungkin ada istilah kujang, palasik, suangi dan lain sebagainya. Kalau di Manado adanya pok-pok gitu. Nah, artinya kepercayaan itu mungkin ada di zaman dahulu kala, sehingga turun temurun nih, apalagi ke generasi selanjutnya. Makanya kalau kita ke hutan, kita ke gunung, kita kan nggak boleh frontal, harus menjaga adab. Bener. Gitu. Saya seorang spiritual yang masih memegang teguh akademis. Artinya gini, dulu saya nggak pernah percaya masa orang masuk hutan nyasar, masa orang masuk gunung nyasar. Kalau kita ambil trek lurus aja gunung, kita ambil trek lurus nyampe, kita balik kelewat yang sama, nggak mungkin kita nyasar dong. Bener. Ternyata itu dipatahkan sama alam. Kekuatan alam. Kita pernah tuh sok-sok buka jalan. Kita ingin pakai tali, nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe sejam, itu rumput udah diri sendiri loh. Ya, itu alam ya. Itu alam. Ya banyak juga orang yang bilang kalau lu pengen tahu bagaimana karakter atau sifat seseorang yang realnya, lu ajak dia buat daki gunung gitu ya kan. Jadi karena emang ketahuan sifat orang itu apakah dia setia kawan atau mentingin diri sendiri gitu ya kan. Kalau mau sombong ada aja celakanya gitu ya. Itu kekuatan alam nih. Dan ini kalau kita ngomongin soal kunyang palasi dari Padang segala macam. Ini banyak banget yang nanya dari tadi itu, kalau misalnya ini kan kita misalnya nonton nih, misalnya kalau kita nonton film Indonesia pocong itu seperti itu, ini segala macam. Kalau kita nonton film Jepang beda lagi hantunya, kita nonton film Barat beda lagi hantunya. Emang sebenarnya kenapa ada sosok-sosok seperti yang berbeda-beda tiap negara itu? Ya itu mindset. Gini, kalau orang luar dia sudah didoktrin penampakan itu sesuai dengan yang dikenakan. Misalkan orang meninggal sana kan pakainya rapi-rapi bro. Gak mungkin orang luar negeri itu dipocongin. Kalau orang luar negeri istilahnya dipocongin, setannya itu bukan Dracula, pocong. Gitu loh. Kalau misalkan di kita, itulah jeleknya mindset orang kita ya. Jadi karena berawal dari cerita, sehingga itu terkonsep sampai sekarang. Toh yang menakut-nakutin juga orang tua kita zaman dulu. Jangan main, ntar digigit pocong gitu. Betul, jangan keluar maghrib, ntar ada kolong wewe. Itu mindset dong. Bahkan nanti kita punya anak sekalipun kita akan mengajarkan hal yang sama bro. Itu terbukti, itu pasti. Ke bawah ya. Ke bawah. Berarti emang mindset doang ya gitu. Karena emang kalau misalnya orang meninggal di sana pakai jas, pakai apa, udah akhirnya mindset makhluk halusnya seperti itu. Kalau kita kena pocong akhirnya mindsetnya kayak gitu. Betul. Tapi kalau kuntilanak itu emang yang lu lihat nih emang bener-bener rambutnya panjang gitu. Kuntilanak itu identik dengan wanita. Iya. Ya kan? Makanya saya sekarang bingung nih. Banyak nih ada istilah kuntilanak merah, kuntilanak hitam, kuntilanak bapak, kuntilanak macem-macem nih. Setahu saya ya kan, namanya kuntilanak tetap itu pakai baju putih dan usang dan itu rambut panjang, tetap mereka jin. Kenapa dia bisa menjadi kuntilanak? Karena ulah kita sendiri. Kenapa saya bilang tadi? Kita berdua nih bro misalkan. Anggap itu rumah kosong. Tiba-tiba ente ngeliat nih sekelebatan. Blang. Gua ngeliat kuntilanak. Padahal ente baru ngeliat sekelebatan doang. Ah serius bro? Iya kuntilanak kata ente kan. Ngomong sama adek ya. Dek, tadi ngomong ngeliat kuntilanak. Ya kan? Ah serius? Beneran ya kan? Adek nyampe lagi ke Johan. Dari Johan nyampe lagi ke orang-orang. Kebentuklah dari energi sekelebatan itu menjadi kuntilanak. Oh, berarti kita sendiri yang bikin gitu ya? Kita sendiri bikin. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli dari jin. Makanya kalau misalkan kadang Ki, ada nggak misalkan ada penampakan nih? Kok penampakannya ke manusia? Wong zaman Nabi, zaman Nabi aja seorang sahabat diamanatkan untuk menjaga tempat zakat. Tetapi ada jin yang menyaru menjadi manusia. Kalau misalkan jin itu menyerupai bentuk aslinya, pasti udah ditangkap sama sahabat Nabi loh. Bahkan sampai 3 kali dia mencuri, dia membohongi itu sahabat karena dia mencuri, keluarganya sakit, keluarganya miskin dan lain sebagainya, dilepaskanlah sama seorang sahabat tersebut. Akhirnya melapor kembali sama Nabi Muhammad ya kan, kamu dibohongin.
Nah, besok pasti dia akan kembali lagi untuk mencuri. Benar, sampai 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya seorang sahabat tersebut diajarkan kalau misalkan kamu tidak mau dizolimi sama sosok seperti saya, baca ayat kursi. Nah, disampaikan lagi lah kepada kita Rasul, ya kan? Ya Rasul, orang tersebut ngajarin saya ayat kursi. Itu benar. Tahu siapa yang kamu temuin? Yang kamu temuin itu adalah setan. Gitu. Jadi setan, jin itu bisa menyerupai apapun. Oh, berarti tergantung bagaimana pola pikir dan mindset kita lah ya. Gitu. Kalau emang dia bermata satu, akhirnya jadi mata satu. Mulutnya nganga, akhirnya jadi nganga. Ya, tapi kalau emang kuntilanak yang sering ada di pohon itu berarti karena mindset juga itu ya? Karena mindset, karena misalnya gini, nggak usah kita ngomongin angker deh. Kita jalan ke tempat gelap aja, pasti langsung perasaan takut itu ada. Perasaan gak enak gitu. Perasaan gak enak pasti ada. Iya. Akhirnya tervisualisasikan seperti sosok yang di film. Betul nggak? Oke. Nah, Iya. karena itu sudah kita visualisasikan, kelemparlah rasa takut itu ke mereka. Oh, mereka nangkep jadinya. Nangkep. Sehingga mereka menyerupai sosok yang ada di dalam pikiran kita. Yang kita bayangin. Yang gitu kita ya? bayangin. Makanya semakin kita takut, semakin dia itu akan aku nakutin. Oh, gitu. Karena dia nangkep energi ketakutannya kita, akhirnya dia malah mencoba untuk makin nakutin kita gitu dan makin berasa jadinya. Makin berasa. Oke, jadi kadang-kadang kalau kita lagi malam-malam nih lagi bikin mie instan malam ke dapur gitu segala macam, kayak ada orang di belakang gitu ya kan, mindset otak kita udah kayak siu gitu ya kan, udah berasa gak enak. Berarti dia nangkep energinya kita itu. Kalau rumah kosong itu tiba-tiba berhantu gitu, emang rumah ada isinya kan juga pasti ada hantunya. Latat dulu kublas salam. Sebelum memasuki tempat ucapkan salam. Ya. Artinya rumah 3 hari tidak ditungguin aja, pasti energi gaib itu muncul. Nah, iblis 10.000 tahun sebelum manusia diciptakan pertama kali, Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah diciptakan. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin diciptakan. Artinya sebelum manusia pertama ada, mereka sudah ada. Nggak usah rumah kosong, rumah yang kita tempatin aja ada. Apalagi rumah yang ditinggal. Oke, berarti karena nggak ada energi manusianya di dalam situ. Betul. Gitu ya. Tapi kalau memang udah masuk manusianya itu memang dianya bisa untuk hidup berdampingan sama kita. Tergantung ya. Namanya jin, mau itu baik, mau itu buruk. Makanya Nabi mengajarkan kalau misalkan ada jin selama 3 hari berturut-turut, itu pasti jin muslim. Namun kalau dia lebih dari 3 hari bunuh, berarti itu jin kafir, jin fasik. Kalau misalkan jin itu kelamaan, berarti kan berdampak negatif buat diri kita sendiri. Nggak hanya temperamental, emosional, psikologi kita juga keganggu karena ulah jin. Jin kebagi lagi dari yang namanya sifat setan. Nah, sifat jin memiliki sifat setan, sifat kejelekan, sama juga yang dimiliki sama manusia. Berarti ya nggak jauh beda sama kita sebenarnya gitu. Iya. Ya, punya nafsu juga gitu. Pasti, apalagi kalau misalkan perempuan suka tidur tidurnya ngangkang gitu kan, nah itu genderuwo tuh biasa. Sangean genderuwo. Aduh, serem woy, makanya kalau tidur udah cepet aja lah gitu. Kalau tuyul, tuyul kan tuyul dan Mbak Yul kan tuyul kerjanya nyopet. Emang antum bisa nyopet? Nggak, tuyul itu emang kecil, itu berarti mindset semua dong ya. Tuyul kecil, genderuwo, rambutnya Jadi gini, panjang. tuyul itu adalah jin yang paling rendah kastanya. Memang dia makhluk yang kerdil. Orang kita suka menghubung-hubungkan. Jeleknya itu orang kita tuh suka menghubung-hubungkan. Istilahnya gini, orang yang anak bayi mati, anak bayi meninggal dunia, itu jadi tuyul. Itu kan ada cerita zaman dulu seperti itu. Nah, padahal tuyul itu sendiri adalah jin. Dan memang dia kerdil, dia Jin kecil. kerdil gitu. Cuman karena disangkut pautkan sama anak kecil yang meninggal, akhirnya jin itu punya ego. Kalau misalkan dimiliki ya harus nenek. Makanya kalau misalkan orang miara tuyul harus punya istri. Kalau nggak punya istri dikulum, bro. Serem ya.
Berarti itu emang udah syaratnya untuk si tuyul gitu. Cara si tuyul. Lu pernah lihat tuyul? Nangkap bro. Wah, Bukan lihat aja nangkap. tapi emang kerdil. Emang kecil gitu. Jadi- Kecil apa gitu? Tuyul itu sebenarnya segede gini ya. Macem-macem ya. Tergantung dia bisa mengeksploitasi dirinya sendiri. Pada saat dia misalkan mau ngambil uang, dia pasti akan gede. Karena nggak mungkin tuyul segede gini itu megang duit lembaran bro. Nah tuyul itu punya ciri khas masing-masing. Ada pecahan ratusan, puluhan, ribuan. Jadi nggak setiap tuyul itu ngerauk gitu loh. Kalau misalkan tuh tuyul cuman kastanya cuman bisa ribuan, ada duit jutaan yang diambil cuma 1.000-2.000 perak bro. Berarti emang tugas ini emang Tugasnya begitu, monoton gitu loh. Jadi belum tentu orang miara tuyul juga cepet kaya. Iya, tapi dia cepean gitu. Cepean, Tuyulnya cuma punya kasta buat nyuri cepean. Kalau cepean ribu sih ketahuan ya kan. Dia ngambil 10 biji udah sejuta ya kan, satu rumah ya kan. Kali 10 rumah udah 10 juta. Nah kalau misalkan apesnya yang punya tuyul, pecahannya 2.000-an ya kan. Iya, Mau ribet. berapa ratus rumah dia ngambilin duit. Ribet hidup ya. Nah itu kalau tuyul itu lu nangkep, kenapa lu bisa nangkep tuyul itu gitu, maksud gua apakah emang semua orang bisa untuk melakukan itu atau gimana kalau tuyul yang bisa segede ini gitu? Yang jelas gitu. Terkadang, nah ini kita jabarin. Terkadang ada orang yang skeptis dengan Iya. hal seperti itu. Masa sih jin bisa dimasukin botol? Nah, kalau kita berpikiran begitu itu logik. Itu memang hal-hal pemikiran manusia. Tapi yang tidak mereka ketahui, yang tidak mereka pikirkan, ini jin. Tidak terbentang ruang dan waktu. Bedanya kalau kita manusia, kita lihat di balik tembok ini nggak akan pernah bisa bro. Iya. Kalau jin, dia akan bisa melihat apa yang ada di belakang tembok ini ya kan? Nah, karena jin memiliki kesombongan Iya. sehingga kita pancing kesombongannya dia. Ibaratnya gini, gue tahu lu jin ya kan, kalau manusia nggak mungkin bisa masuk. Iya. Nah, lu bisa masuk nggak itu ke botol ya kan? Bisa. Udah, karena kebodohannya dia sendiri ya kita tangkap dengan asma-asma yang memang kita pelajari. Oh, untuk ya berarti emang nggak semua orang bisa Nggak juga semua untuk orang yang itu. bisa. Nah untuk ngerasain kalau memang makhluk halus itu ada, itu tuh karena emang punya kepekaan sendiri juga atau karena memang ya lu udah mendalami Nggak semua? juga, karena manusia ini kan memiliki kimia di dalam tubuh. Iya. Ya kan? Ada yang misalkan kita masuk tempat tiba-tiba bulu-bulu Iya, ya berdiri. berdiri gitu, Nah. atau merinding gitu. terus pundak seperti ada yang bendotin, Iya, iya, iya. mual, Iya, iya. pusing. Iya, iya. Nah itu bentuk efek dari hal-hal yang negatif mereka hantarkan ke pikiran manusia. Oh. Makanya misalkan kita berlima nih, yang merinding misalkan cuma ada doang, Iya. itu cuma pusing. Nah Iya. setiap orang tuh beda-beda menangkap sinyal itu. Oh, tergantung energinya masing-masing Tergantung orangnya energi. itu. Ah. Oh, makanya kalau kadang-kadang kan kalau ada penelusuran segala macam itu tahu pada muntah apa segala Betul. macam itu karena emang energinya membawanya Energi. kayak gitu. Oke, Jadi nggak semua orang yang muntah, ya kan? Eh. Misalkan tiba-tiba pusing, merinding, berkudu diri dan lain sebagainya. Tapi kalau di ruangan ini ada rasa apa? Rasanya pernah ada bro. Oke, thank you banget Ki. Thank you banget Ki. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya Ki. Ini nantinya dari obrolan ini nantinya kalau setelah situasi udah mulai membaik lah ya Ki Ya. gitu. Kita akan gua akan coba untuk penelusuran juga sama Ki Pranaleu gitu. Meskipun nantinya pasti gua yang lari pertama dan gua pasti yang paling ujung jalannya. Yang penting nanti gua akan coba untuk penelusuran bareng sama lo. Siap. Yo, thank you Ki. Jangan lupa subscribe Oke. channelnya Komoriki. Ya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe channelnya Ki Pranaleu. Oke. Itu kan eksistensi kalian. Iya, brother. Thank you, brother, sister. Bye bye.